Sama ya, 1 Mei 2021 saya membeli 80% saham S, nilainya 300.000, ekuitasnya S, ada capital stock RE, net income-nya sekian, menjual peralatan, yang menjual S ya, ada gain, kemudian dividen dibayar 1 Februari, 1 Agustus, eksesnya ke building. Menghitung ekses ya, berapa eksesnya? Ya, eksesnya dari cost of implied value-nya, kemudian dikurangi dengan ekuitas S ya 200 plus 100 ya 300 ya. Per 1 Januari ditambah dengan income ya, income sebelum akuisisi ya 190.000 net income-nya saja ada gain ya, ada gain 10.000 didapatnya 1 September, kita keluarkan ya 190.000 dikurang 10.000 gain yang bulan September, kemudian dikurangi dengan ya kemudian dikalikan dengan periodenya 4 bulan ya, 4/12, kemudian dikurangi dengan dividen 1 Februari ya 15.000. Kemudian yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 ya. Nomor 2 tanggal 1 Maret ya. Terlalu 1 Maret P membeli 70% saham S, terdapat ekses 100.000 dialokasikan ke paten nomor 10 tahun. Net income S 150.000. Kemudian menjual peralatan berarti ada gain 20.000, hitung pre-acquisition income. Pre-acquisition income yang didebit pada jurnal eliminasi ekuitas S. Yang dieliminasi sebesar berapa ya pre-acquisition income-nya, yaitu dari net income ya total 150.000, tetapi ada gain 20.000 yang diperoleh di September, sehingga kita keluarkan ya, 150 dikurangi 20, kemudian dikalikan dengan periode sebelum akuisisi 2 bulan ya per 12 ya. Kemudian dikalikan dengan persentasenya P ya 70%. Kemudian nomor 2, nomor 3. Izin bertanya, Pak. Silakan. Nah, tadi yang nomor 2, kalau di buku itu dia ngitungnya nggak pakai persentase, Pak. Nyampe acquisition income-nya, Pak. Coba diulang, Mas, kurang jelas. Yang pre-acquisition income tadi kalau di bukunya Bu Iin itu dia ngitungnya nggak pakai persentase, Pak. Jadi cuma fraksi sama yang net income itu dikurangin gain, Pak. Enggak ya. Kita lihat ya. Kalau untuk yang ya memang ya yang dinamakan pre-acquisition income itu ya 105 net income-nya ya, net income-nya dikalikan bulannya ya, itu betul ya, itu adalah pre-acquisition income-nya. Hanya saja untuk angka pre-acquisition income yang di jurnal ya. Kalau yang di jurnal, kalau yang untuk di jurnal maka ini dikalikan dengan persentasenya P ya, kita lihat ya. Nah.
Ya, kita ambil contoh yang di sini, contohnya ya. Ini income-nya di sini sudah ada per periodenya ya. Kemudian P membeli 90% saham S tanggal 1 April ya dengan nilai sekian. Kemudian labanya sudah diinfokan tiap periodenya. Nah, kemudian ya sehingga net income-nya di Januari ke April yang sebelum akuisisi 12.500 ya. Ini kan 12.500 nih ya. Nah, ini adalah yang periode sebelum akuisisi ya atau pre-acquisition income-nya ya. Nah, kemudian untuk jurnalnya kita lihat ya. Ya. Untuk jurnalnya di sini ya pre-acquisition income di sini tidak 12.500 ya. Tetapi di sini 12.500 net income sebelum akuisisi ya dikalikan dengan kepemilikannya P ya 90% ya. Coba dicek ya 12.500 dikalikan 90%, benar nggak angkanya itu? 12.500 ya. Kemudian persentasenya 90% ya. Sehingga pre-acquisition income yang di jurnal adalah ya 11.250 kan ya. Ya ini suka agak rancu ya istilah pre-acquisition income ya. Kalau pre-acquisition income diartikan sebagai income sebelum akuisisi, ya betul ya. Nilainya sebesar 12.500 ya. Tetapi untuk angka pre-acquisition income yang kemudian di jurnal eliminasi ekuitas S, maka dari pre-acquisition income ini dikalikan dengan persentase kepemilikannya P ya. Menjadi 11.250. Ya, ini angka 11.250 adalah dari itu Mas ya, dari income sebelum akuisisi dikalikan dengan 90%. Di sini digunakan nama akunnya pre-acquisition income ya. Jadi kalau yang dimaksud pre-acquisition income untuk yang di jurnal ini ya menghitungnya seperti itu ya. Tetapi kalau pre-acquisition income dimaksudkan sebagai berapa income yang sebelum akuisisi, ya memang income-nya sebelum akuisisi sebesar 12.500 ya. Mana tadi? Ini ya. Ya, net income sebelum akuisisi 12.500 ya. Tetapi yang untuk yang dimasukkan di jurnal eliminasi ini dikalikan dengan 90 dengan persentasenya P. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti yang perhitungan di buku itu sebenarnya kurang persentase ya Pak? Yang mana Mas? Yang tadi halaman 106 itu Pak. 106. Yang di tengah-tengah itu Pak, yang di bawahnya. Yang di bawahnya, iya Pak. 11.250. Iya, nah, Pak. Ini ya. Jadi ya ceritanya ini kan total net income-nya setahun 50.000. Ya, 50.000 itu ini ya. Ini kan net income Januari ke Desember ya. Net income Januari ke Desember adalah 50.000. Kemudian untuk yang periode 1 Januari sampai 1 April berarti 3 bulan ya. Januari, Februari, Maret ya. Berarti 3/12 ya. Atau 1/4 ya. Berarti 1/4 dari 50.000 adalah ini 12.500 ya. Sama saja sih ya. Di sini sudah diketahui 12.500. Ini sebenarnya dari 50.000 dibagi 4 ya, dibagi 4. Nah, terus ya kepemilikannya P kan berapa? 90% ya. Kepemilikannya P adalah ya 90% ya. Berarti NCI-nya berapa? NCI-nya 10% ya. Nah, di sini ya menghitungnya pre-acquisition income sama dengan 50.000 ya dikalikan dengan 1/4 maksudnya 3 bulan per 12 ya.
Kemudian ya di sini sebenarnya bisa saja ya dikalikan, tidak usah dikurangi 5.000 tetapi langsung dikalikan 90%. Ya. Jadi yang minus 5.000 ini maksudnya dikurangi bagiannya NCI ya. NCI-nya berarti kan 10% ya. NCI 10% berarti NCI-nya berapa? 10% kali 50.000 berarti 5.000 kan ya. Ya. Berarti sama saja ya. 1/4 dikalikan 50.000 dikalikan 90%. Kalau ini tekniknya ya 50.000 dikurangi bagiannya NCI 10%. Hasilnya sama 11.250. Begitu Mas? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama ya. Hanya memang ini cara penulisannya memang ini ya menjadi kurang memperlihatkan bahwa ini dikalikan dengan persentasenya P ya. Kalau langsung 50.000 dikalikan 90% ini menjadi terlihat bahwa dikalikan dengan persentasenya P. Tetapi di sini dipakai net income setahun dikurangi bagiannya NCI 10%-nya. Ya sama saja sih Anda. Baik, kita lanjutkan. 1 Maret. Sudah ya, ini sudah ya. Yang nomor 3. 1 Juni, P membeli 80% saham S. Senilainya kok nggak tahu ya. Tidak diperlukan ini ya. Tidak diinfokan, tidak apa-apa ya. Dividennya 15.000 bisa Februari, Agustus 20.000. Berapa nilai dividen S yang dikredit pada jurnal eliminasi ekuitas S ya. Ini yang pada eliminasi ekuitas S ya, pada eliminasi ekuitas S dividen yang dikredit adalah sebesar dividen yang pre-akuisisi ya, pre-acquisition ya. Yang 15.000 yang pre-akuisisi yang di 1 Februari 15.000 kemudian juga dikalikan dengan persentasenya P ya. Kemudian nomor 4 ya. Kalau ada yang ditanyakan langsung saja ya seperti tadi ya. Langsung saja saya disela nggak apa-apa. Ya. Kemudian 1 Mei ya membeli 90%, ekses 5.000 dialokasikan ke building, umurnya 50 tahun. Net income-nya S 190, kemudian S menjual peralatan kepada P 1 September gain 10.000. Berapa NCI expense kalau menggunakan akun pre-acquisition income ya. Kalau menggunakan akun pre-acquisition income, maka NCI expense yang dimunculkan di jurnal ya, di jurnal eliminasi adalah sebesar NCI expense salah apa enggak nih ya? Salah atau tidak? Terbalik atau tidak ya? Sebentar. Kok jadi ragu-ragu, kita lihat ya. Ini kalau pakai pre-acquisition income ya. Kalau pre-acquisition income ya, maka di sini kita NCI-nya ya. NCI-nya kalau pakai pre-acquisition income, maka NCI expense-nya dihitung untuk 1 tahun ya, dari income 1 tahun ya. Ini kalau dia pakai pre-acquisition income. Ya, NCI expense pakai angkanya adalah yang net income 1 tahun ya. Kemudian bedanya apa kalau yang NCI-nya tidak pakai pre-acquisition income? Kita lihat. Nah, kalau tanpa pre-acquisition income berarti menggunakan ini ya, sales-nya dikurangi, COGS-nya dikurangi ya. Nah, kalau seperti ini maka NCI-nya di sini hanya NCI setelah akuisisi ya. Jadi diperhitungkan dari income setelah akuisisi dari 37.500. Ya. Tadi salah apa tidak tadi kita lihat ya.
nomor 4. Ya. Kalau pakai pre-acquisition income berarti jawabannya adalah dari nggak pakai dikalikan 8/12 berarti ya. Ada jawabannya nggak nih? 180.000 adalah ini ya, net income setelah di net income 180.000 tambah 10 kurang 10 ya. Kemudian ini adalah 10.000 yang realisasi depresiasi ya, depresiasinya tahun ini 10.000 dibagi 3 kali 8/12 ya, kali 20%. Sebentar. Ya. 180.000 adalah net income yang tanpa gain, kemudian ini ditambah 10.000 adalah gain-nya, kemudian dikurangi 10.000, ini adalah dikurangi unrealized gain ya, maksudnya ini adalah penyesuaian atas unrealized gain. Kelihatannya yang pertama ya jawabannya ya. Kalau yang kedua 180.000 kemudian dikalikan 8/12 ya. Oh, tapi di sini belum dikurangi ini ya, belum dikurangi ekses ya, eksesnya belum masuk. Yang nomor 2 dikalikan 8/12 harusnya tidak ya. Harusnya tidak usah dikalikan 8/12 ya. Kemudian yang nomor 4-nya ya 180.000 tambah 10.000 gain. Kemudian dikurangi 500 ekses yang untuk building. Kemudian kok dikalikan 8/12, berarti salah ya. Kemudian, kayaknya nomor 4 salah nih. Salah semua ya. 180.000. Harusnya nggak usah dikalikan ini ya. 8/12 ya. 80.000 tambah 10.000 kurang 10.000. Oh, belum dikurangi 500 ya. Kita cari yang benar berarti yang 180 tambah 10 kurang 500 kali 8/12 dikali kemudian NC apa? Oh, ini enggak benar. Yang paling bisa disesuaikan ini saja berarti. Tambah 80 dikurang ini minus 10. Ya, jawabannya berarti yang khususnya tadi ada salah ya. Apakah benar seperti ini? Nomor 4, silakan kalau ada yang berkomentar. Halo? Ya, ini ada ralat nih ya, yang nomor 4 ya. Ya, kemudian kita lihat dulu yang nomor 5. Nomor 5, dia tidak pakai pre-acquisition income. Sebenarnya mau izin, Pak. Ya, silakan. Untuk nomor 3 tadi, Pak, terkait dividen, itu berarti yang dihitung itu adalah dividen yang pre-acquisition aja ya, Pak. Jadi kan sebenarnya kan kalau dividen itu kita eliminasi dividen yang pre-acquisition dan dividen selama kita mengakuisisi, yaitu nanti ada misal pembagian dividen di tahun berjalan yaitu tanggal 1 Agustus. Nah, itu kan sebenarnya juga dieliminasi, Pak. Cuman di sini berarti fokusnya itu adalah dividen yang dieliminasi saat pre-acquisition, Pak. Kalau ini ya karena yang ditanyakan pada eliminasi ekuitas S ya. Kalau eliminasi ekuitas S kan yang di debit common stock S, RES beginning ya, kemudian unrealized unamortized excess ya, itu yang debitnya ya. Kemudian kalau ada pre-acquisition income berarti debit juga pre-acquisition income. Kemudian kreditnya kalau ada dividen pre-akuisisi maka debit kredit dividen
pre-akuisisi, ya, sebesar yang pre-akuisisi saja. Nanti untuk dividen yang diterima oleh P yang 1 September itu dieliminasi juga ya. Kalau pakai metode cost ya, dividen income debit, kreditnya dividen S. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama ya. Kemudian nomor 5, NCI expand jika tidak menggunakan akun pre-acquisition income, berarti dia diperhitungkan dikalikan 8/12 berarti ya, yang dikalikan dengan 8/12 ya, berarti 180.000 tambah 10 jika dikurang 500 ini adalah amortisasi ekses, kemudian dikalikan dengan nah, ini harusnya ikut dikalikan ini ya. Jadi diperhitungkan hanya kok ditambah 10.000 nih. Ya, 180.000 ya, kemudian dikurangi 500, ini dikalikan 8/12, kemudian ditambah 10.000 ya, gainnya ditambah 10.000 gain, kemudian dikurangi unrealized gain ya, bagi apa ini penyesuaian ya, penyesuaian unrealized gain, kemudian ditambah dengan penyesuaian yang sudah terrealisasi ya. Ini diralat lagi berarti ini. Intinya kalau NCI expand, kalau dia eliminasinya tidak menggunakan pre-acquisition income, berarti dia mendebit sales dan mengkredit COGS, maka untuk NCI expand untuk diperhitungkan hanya untuk setelah akuisisi ya, dari income setelah akuisisi. Makanya di sini income-nya yang setelah akuisisi total 190, tetapi kita kurangi dengan gain yang diperoleh 1 September tinggal 180 ya. 180 dikalikan 8/12, kemudian disesuaikan dengan amortisasi ya, amortisasi eksesnya 5.000 dibagi 10 ya. 500 tetapi juga dikalikan 8/12 ya. Kemudian ya net income-nya kita genepi dengan yang ya, gain-nya yang bagi S ini adalah gain 10.000, tetapi kemudian kita sesuaikan ya, dikurangi lagi karena secara sudut pandang konsolidasi merupakan unrealized, jadinya dikurangi lagi gain-nya 10.000 kita langsung kurangi, kita hilangkan, kemudian kita menambahkan yang menjadi terrealisasi tahun tersebut ya, sebesar depresiasi tahun tersebut ya, dikalikan dengan kepemilikannya 20% ya. Nomor 4 dan 5 berarti ya tadi ya, soalnya ada errornya. Kemudian nomor 6 1 Januari 21 metode EP, metode ekuitas memiliki 80% dari total 1 juta lembar saham. Harga $11 per lembar. Ya. Eksesnya dialokasikan ke goodwill. Kemudian net income S 3.000 juta, dividen 2 juta. 1 Januari 22 menjual 500.000 lembar saham.
Angka 13, maka yang benar ya. Carrying value S belum penjualan adalah ya implied value-nya 800.000 lembar ya kali 11 per lembar harganya dibagi 80%. Ini adalah implied value-nya ya. Implied value-nya totalnya ya. Kemudian karena ini termasuk di sini berarti ya implied value kan sama dengan nilai ekuitas S ditambah eksesnya ya, ditambah eksesnya. Nah, karena eksesnya dialokasikan untuk goodwill, berarti kan nilainya tidak pernah turun ya. Maka di sini tidak ada penyesuaian dengan amortisasinya berapa. Ya, kita bisa langsung ambil dari implied value-nya ya, implied value-nya berapa ditambah net income tahun itu dikurangi dividennya. Ini adalah carrying value S sebelum penjualan saham. Kemudian fair value saham yang dijual ya berapa lembar dikalikan harganya betul. Kemudian carrying value ya former NCI sebesar NCI sebelumnya ya 20%. Dikalikan dengan ini ya. Ini adalah 11.000 ya. 800.000 kali nilainya 11.000 ya, 11.000 tambah 3 minus 2 ya, 12.000 jadinya. 12.000 betul, kemudian fair value saham yang tidak dijual tidak diambil dari carrying value-nya S, tetapi dari berapa lembar dikalikan dengan harganya waktu itu. Ya. Itu nomor 6, kemudian nomor 7. Tanggal 1 ya memiliki 80%, eksesnya dialokasikan ke land, net income sama-sama berarti ya. Jurnal yang benar, realized holding gain-nya, hitung-hitungannya ini ya. Saya perlihatkan. Nomor berapa tadi? Nomor 7 ya. Nomor 7 ya. Jadi tadi ya cost of investment-nya 800.000 kali 11 ya 8.800.000, kepemilikan 80% berarti ya implied value-nya 11 juta ya. Ditambah net income 3 juta, dikurang dividen 2 juta, carrying value sebelum penjualan 12 juta. Kemudian ya yang diterima ya 500.000 kali 13 yang masih dipegang ya sisanya 300.000 kali 13. Kemudian carrying value former NCI ya 20% dari carrying value-nya ya. Sehingga nilainya 12.800 ada keuntungan ya 800.000 ya, keuntungannya dialokasikan ke yang terjual 500 lembar ya per 800, 500.000, yang belum terjual berarti 300.000 ya. Jurnalnya cash yang diterima 6.500.000, kemudian realized gain, unrealized, kemudian credit investment in S 5,7. Berarti di sini realized-nya betul, unrealized betul 300, kemudian investment-nya 57 betul, kemudian investment in S ya 50 kali ini salah ya, tidak diambil dari 50%, yang terjual kan 500.000 ya lembar ya 50%, tetapi tidak diambil dari nilainya, tidak diambil dari carrying value-nya ya. Itu nomor 7, kemudian nomor 8. P membeli 60.000 lembar saham S, kemudian nilainya 660,
Kemudian ada eksesnya ke paten 100.000, net income 200, dividen 40, kemudian tahun berikutnya membeli 25.000 lembar saham S langsung dari S ya, dengan harga 11. Yang benar adalah investment in S ya akhir tahun 2020 sebesar ya investment in S-nya berarti oh ini 880 ya, salah ya. Nah, belum diperbaiki nih ya, 660 harusnya ya. 660.000 ditambah dengan oh ini ya. Soalnya di edit tapi jawabannya belum diedit ini. Sebentar, lebih baik yang diganti soalnya saja ya. Ini salah lagi nih soalnya nih. Yang nomor 8 ini juga ada kesalahan. Ini saya kembalikan ke 18 ya. Ya. Berarti 880.000 ini awalnya. Saya ganti lagi ya, saya perbaiki saja ya. Kemudian ditambah dengan kenaik income-nya kan 200.000 ya. 200.000 net income S dikurangi dengan amortisasi paten 10.000 ya, kemudian dikalikan 80% ya bagiannya P, kemudian dikurangi dengan dividen ya 80% dari 40.000. Kemudian yang nomor 2 investment in S-nya ini salah karena belum dikurangi dengan ekses, amortisasi ekses. Kemudian yang ketiga, yang C-nya, kepemilikan P-nya menjadi 60.000 tambah minus 80. Ini salah, yang betul D ya, 80 aslinya tambah 25.000 kemudian dibagi. Wah, Anda harus diperbaiki dulu nih ya. Ya. Ini kalau harusnya nih menjadi 60 berarti sebentar saya edit sekalian ya. Nomor 9 ya. Nomor 9 kepemilikan P setelah pembelian tambahan saham ya. Lembar sahamnya menjadi 60 tambah 25 dibagi 125 ya, 68% ya. 68%, kemudian ditambah dengan ya ekuitas S ya, awalnya 1 juta pada tanggal akuisisi, kemudian ditambah dengan unamortized excess ya. Jadi berangkat dari ekuitas S tanggal akuisisi 1 juta ditambah dengan unamortized excess ya. Eksesnya kan 100.000 sudah diamortisasi 1 tahun ya. Berarti sudah berkurang 10.000 menjadi 90.000. Ditambah dengan net income-nya dikurangi dividen ya. Dikurangi dividen, kemudian
ditambah dengan hasil penjualan saham yang baru ya, penjualan saham yang baru 25.000 kali 11 ya, dikalikan persentasenya P yang baru 68%. Itu jawabannya. Kemudian nomor 10. Izin memotong Pak sebentar. Ya. Mengingatkan untuk portal Pak. Ya. Terima kasih ya. Belum mengisi ya. Baik, kita foto dulu ya. Tadi saya belum sempat foto ya. Ya. Silakan ya, dipasang dulu kameranya. Saya stop share dulu ya. Ya, saya foto dulu yang ya, layar satu saja nggak apa-apa ya. Ya. Untuk pengisian dulu ya, sebentar. Baik, ya sudah diisi ya. Kembali lagi, saya share screen dulu ya. Satu lagi yang kita bahas. Kemudian jurnal ya, soal yang sama dengan nomor 9, bagaimana jurnal pembelian saham tambahan ya. Jurnalnya ya, jadi dari ya tadi equity S 1 juta, anak amortisnya 90, net income 200, dividennya 40, kemudian saham barunya 25.000 kali 11, ya, ini adalah carrying value, carrying value-nya menjadi sekian ya. Kemudian bagiannya P berapa? Bagiannya P dikalikan dengan ya persentase yang baru 68% ya. Bagiannya P sekian, kemudian nilai investment in S ya. Nilai investment in S ya, nilai investment in S-nya di sini ya, kalau kita lihat sebentar ya. Ya, dari Jadi net income S 200.000 dikurangi amortisasi 10.000 ya. 190 ya, bagiannya P
bagiannya B 60% ya awalnya ya. 60%. Jadi 114 ya. Ini adalah income from S dikurangi dividen S. Ya, yang untuk P24 ya investment in S nilainya menjadi ya 114 ditambah 24 ditambah dengan yang beginningnya ya 660 cost of investmentnya ya. Kemudian ya, nilai kepemilikan P yang baru ini 1037 dikurangi yang investment in S sebelum pembelian ya ada kenaikan 287 ya. Kemudian 287 ini dibandingkan dengan yang kita bayar, yang dibayar 275 ya. Yang dibayar 275 mendapatkan nilai kenaikan 287 ya. Ada increase in equity 12.000 sehingga jurnalnya ini ya. Invest ya, cashnya yang sebesar yang dibayarkan, cashnya sebesar yang dibayarkan 275, kemudian ada penambahan additional paid in capital 12.000 sehingga investment in S-nya menjadi 287. Demikian ya, berarti jurnal yang betul adalah yang B. Yang B betul, kemudian yang ini juga betul ya. Investment in S 275, ini 275. Ini kalau dipisah ya. Jurnalnya bisa digabung, bisa dipisah ya. Kalau dipisah berarti untuk pembeliannya debit investment in S, credit cash 275, kemudian penyesuaian additional paid in capitalnya debit investment in S, credit additional PIC. Demikian ya untuk materi hari ini ya. Dan ya kita sudah sampai di akhir ya pertemuan kita ya, di akhir ya. Di akhir kebersamaan kita di AKL 1 ya akhirnya sampai juga ya di ujung ya. Ya tidak berasa ya, tidak berasa tiba-tiba sudah selesai ya satu semester ya. Ya tentu saja saya ya mengucapkan semoga sukses semuanya ya selama belajar, selamat menuntut UAS ya. Semoga baik-baik semuanya UASnya dan juga nanti sampai semester depan ya. Semoga lulus dengan baik semuanya, wisuda bareng-bareng ya. Dan tentu saja ya dalam satu semester ini ya sekiranya ya banyak kekurangan dari saya ya. Ya minta dimaafkan ya, minta dimaafkan kekurangannya ya dalam menyampaikan materi AKL 1 ya. Kemudian ya kabar gembira sih kalian kemarin sudah dapat ya kisi-kisi soal UAS ya yang kelihatannya akan ya tidak seberat UTS ya, kelihatannya akan seperti itu ya. Tapi tetap harus belajar maksimal ya, tetap dimaksimalkan belajarnya supaya nilai UASnya maksimal untuk ngangkat ya nilai UTS kemarin ya. Harapannya seperti itu. Kemudian ya itu saja ya. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan dari kalian. Izin Pak. Silakan siapa? Izin Pak. Katanya Pak Andika pengen ngucapin sepatah dua patah kata Pak. Silakan. Ayo Andika absen 2. Halo, silakan. Belum ada suaranya.
Izin menyampaikan, Pak. Silakan. Saya sebagai perwakilan dari kelas 507, pertama-tama ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, terutama tim PICAKL. Mungkin ada salah-salah kata dalam menghubungi, mohon dimaafkan. Terima kasih atas ilmu yang telah Bapak bimbing selama 1 semester ini. Semoga bisa bermanfaat bukan hanya untuk UAS, tapi juga dalam pekerjaan kami nanti. Kami mendoakan yang terbaik untuk Bapak. Semoga Bapak terus diberikan kesehatan, perlindungan, dan rezeki. Amin. Doakan kami juga untuk UAS-nya agar semua bisa lancar, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, terima kasih ya. Ya, semoga sukses semuanya ya. Dan ya kita harus mengakhiri ya sesi kita ya. Silakan kalau ada yang memiliki pantun-pantun ya, masih ada pantunnya, silakan dikeluarkan ya sekarang ya. Izin Pak, mungkin bisa foto dulu ya Pak. Oh, foto dulu. Iya. Baik, ya foto dulu ya. Ya teman-teman, aku bantu untuk pandu ya. Mungkin bisa gaya formal dulu teman-teman. Senyum. Oke. Standby. 1, 2. Bentar ya. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, sekarang gaya bebas teman-teman. Bisa begini? Oke. Oke, 1, 2. Sekali lagi, tahan. 1, 2. Oke, teman-teman semuanya. Oke, Pak. Sudah, Pak. Mungkin bisa langsung disambung pantun yang sudah dipersiapkan oleh Azani dan Andika. Yuk, silakan. Izin, Pak. Soto babat harganya 37, yang hangat pesan mamanya. Buat sobat 507, semangat buat UASnya. Ya. Silakan, ada lagi? Izin, Pak. Jalan-jalan ke Kota Banjar, jalan berair turun hujan. Tugas kita hanya belajar supaya lulus dalam ujian. Ya. Mantap. Baik, ya. Sekali lagi ya, terima kasih untuk presentasi-presentasinya, diskusinya, ya untuk semangatnya ya. Ya, semoga sukses semuanya. Nanti masih ada kuis ya, yang rame-rame ya. Saya minta untuk diikuti saja ya, itu bagus untuk untuk latihan lah ya, untuk pemanasan sebelum UAS ya. Saya kira itu, dan saya juga masih punya PR pembimbingan ya. Bimbingannya nanti ini saja, nanti akan saya saya minta kalian nanti merespon, saya akan beri istilahnya apa sih? Akan ada yang saya infokan ya, nanti silakan direspon. Baik, ya sekali lagi terima kasih ya, semoga sukses semuanya ya, mohon maaf ya kurang-kurangnya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Closing ya.